Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Auladil ulama wa banatil adibat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sedang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan didatangi dari KUA, ya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin. Tentu saja hal tersebut merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua dengan datangnya tamu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin. Dan sebagaimana terpampang di background di belakang, bahwasanya pada hari ini ada kegiatan terus bimbingan remaja usia sekolah. Tentu saja ada waktu sekitar 2,5 jam sampai waktu zuhur. Kami memberikan waktu seluas-luasnya kepada para pemateri untuk menyampaikan tulis tersebut, dan juga nanti kalau seandainya ada pertanyaan atau sesi jawab bisa diajukan di akhir kegiatan. Untuk santri untuk memasuki istilahnya masing-masing lanjut jam pelajaran berikutnya. Ibu untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Boleh ditambah sedikit? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Ya? Ini kan teman-teman sudah istirahat ya? Sudah pada makan? Sudah pada makan? Belum saja seperti ini, Masya Allah ya, semangatnya hebat. Sekali lagi ya, yang lebih semangat. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah pada hari ini, hari yang cerah ini, kami dari KUA bisa berkunjung ke pesantren Persis 34 Cibubur, bertemu dengan teman-teman semua yang ganteng-ganteng nih dan yang cantik-cantik. Jadi kalau boleh keluar sedikit ya Pak Haji, ini mengingatkan saya waktu beberapa tahun belakang ya, puluhan tahun mungkin ya. Sama saya juga pernah muda seperti teteh-teteh ini, memakai emas, dan dipertemukan dengan mantan saya. Ya, waktu di kelas 3 Walidin. Dan alhamdulillah kalau takdir kami jodoh, bentar dulu ini. Boleh tidak suka sesama jenis? Ada yang keluar lagi? Boleh tidak suka sesama jenis? Boleh, ya, suka itu boleh. Kenapa aja? Boleh tidak menyukai sesama jenis? Tidak boleh ya. Kalau lawan jenis? Boleh gitu? Boleh, tapi asal tahu batasannya, ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dan diharapkan. Baik, untuk ini teman-teman sudah tahu tidak apa itu BRUS? BRUS itu adalah bimbingan remaja usia sekolah. Kami perwakilan dari KUA. Siapa yang tahu singkatan KUA? Masya Allah. Baik, berhubung waktu yang sangat terbatas, kita mulai saja kepada pemateri, yaitu Bapak Dr. Haji Masudi MAG. Kami
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah buku, buah rambutan. Tangkana ayah dina bulunan. Buka kunduh, buka rambutan. Awal salamna menyasala launan. Saya ulangi ucapan salamnya, didoakan yang lebih semangat, lebih semarak menjawabnya, mendapatkan yang laki-laki jodoh wanita yang solehah, benar, gelis, anak tunggal, sempurna dos teot, anu istri sing kenging pamaget anu soleh, anu kasep, anu benar, anak tunggal oge, sempurna duarana dos tere bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seopat kasihan kesemak kayak berkorban tadi jika Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammad ibn Abdullah. Qala Allah Ta'ala fi ayyin min dhikrihil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhin min ahaditsi ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj man lam yastati' fa alayhi bisiyam fa inna fihi rijalan. Sadaqallahu wa rasuluh wa nahnu ala dzalika syahidun insyaallah. Abnai wa banati ayat talaba al-abrar innahu la min dawa'i surur nahtafil bikum fi hadhihi al-halaqah al-mubarakah insyaallah. Adaan di tanfidhi barnamij min barnamij al-hukumah di syu'un ad-diniyah di mantiqah hadhihi yakni mutawaringin. Raja'an min Allah azza wa jalla an yamunna wa iyyakum ajma'in ahsanal jazaa fi ma ta'allamna wa anfa'al ulum fi ma darasna insyaallah. Hal fahimtum? Wa inna fi hadhil halaqah insyaallah sanastaghriq al-waqta awala yani sa'atain aw sa'a wa nas hatta nata'allama nahnu ma wajibuna qabla an natahika ila ma nusammi bil usra al-insaniyah wal usra al-ijtimaiyah. Fahimtum? Bukan nama pahimna ya. Menayatun kan itu nama. Nah, fahimtum? Zahabtum? Dijalantum? Argentum? Pertama, kami bahagia bisa berjumpa bersilaturahim dengan anak saya ini, Soleh Al-Asik. Sebelum ke materi, tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Pimpinan Pesantren Persis 34. Ya. Semoga ini kan perjumpaan kau dan aku yang pertama ya. Semoga perjumpaan kau dan aku yang pertama ini membawa kesan yang baik ya, tentu saja terserah Anda.
introduce ourselves. That my name is Masudi. Her name is Aas Aliska. And his name is Ariel Peter Pan. Well, I'm very happy that meeting with you to introduce our program is Bruce. Bruce, it means education for children and for boy before getting married. You understand? Oh, mau pakai bahasa Mandarin. Baik, sebelum kita mulai, karena ini keilmuan yang harus kita tanggung jawabkan, saya kenalkan ini saudara saya, Profesi Mustafa, itu Ibu Aisyah Sadia. Saya sendiri, Mas Budi, cuma sehari-hari sudah dipanggil Ariel. Beliau berdua ini asli orang Bandung. Ini dari Gelong, ini dari Barat. Kalau saya jauh dari Madura. Cuman sudah lama di Bandung. Pendidikan saya sama seperti adik-adik, sampai dengan 6 tahun dulu di Gontor, Amin. Saya ditugaskan masa bakti mengamalkan ilmu di Pondok Pesantren Al-Syariah. Sampai saya ngambil S1 di Bandung, S1 saya ke Mesir. Dari Mesir saya ngambil S2 di Jati. Dari S2 tidak sama saya ngambil S3 di Jati. Jadi mulai ekonomi dan tinggal ekonomi kata orang dokter. Sok mau kan? Yang ingin saya sampaikan kepada adik-adikku, anak-anakku, bukan masalah tanggal dengan dokternya. Pertama, ini tidak ditiru oleh adik-adik saya sampai mendapat gelar dokter itu sepeser pun tidak pernah minta uang orang tua. Karena saya berjanji dari pesantren harus meringankan beban orang tua, dan saya bisa. Kita harus coba. Siap? Ayo rata-rata kelas berapa? Bisa nanti sampai gelar dokter tidak minta biaya ke orang tua? Pasti bisa. Pasti di profesi kami ini penyuluh agama Islam, tapi juga bisa menyuluh agama non-Muslim karena kita tergabung dalam sebuah organisasi yang disebut dengan IPARI, Ikatan Penyuluh Republik Indonesia, yang membawahi bukan hanya umat Islam tapi juga non-Muslim. Saya curhat sebentar ya, Bapak kan? Kalau orang tua yang ngomong kayak Bapak, kan Bapak sudah punya anak muda, dia dibanding muda. Saya ini orang nggak punya, dalam istri. Dari segi ekonomi mungkin lebih beruntung Anda, karena punya orang tua yang mampu. Tapi saya punya tekad ingin menjadi orang yang berhasil. Saat saya merantau ke Bandung, kalau Anda tahu ini nggak ada hadisnya ya, cuma saya mengekspresikan ingin takdim kepada ibu. Saya cuci kaki ibu, saya minum air ibu, saya peluk kepada ayah, saya cium ibu. Saya bilang, anakmu tidak minta apa-apa kecuali tetap tidak perlu saya lakukan. Bahkan Anda merantau ke ibu singkat kata, ini panjang kalau dikatakan. Ibu saya meninggal tahun 94, ayah saya tahun 2015, kakak saya satu-satunya 2017. Jadi saya sampaikan saat ayah saya meninggal dunia, saya merawat 1 bulan, dan akhirnya ada umum
jam 2 malam saat saya di kereta itu saya berbunyi, maka saya lihat ternyata kakak saya waktu itu belum wafat dan dia berkata, saya berkata, akhi di malam tanah, karena beliau juga besar di pesantren di pasar kita berbuka. Azim tu ya akhi, lima tahzan alaysa Allahu qad khalaqal nafsi dha'iqatul wa innama yuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenapa sedih Kak? Bukankah Allah sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Kata dia, bukan itu yang bikin aku sedih. Apa? Sampai wafatnya ibu, sampai wafatnya ayah, kakak merasa belum berbakti ke orang tua. Padahal kakak saya itu setiap hari di orang tua. Kalau ngajar di pesantrennya, boleh pergi. Kalau bapak beres pesantren kayak anda, itu sudah mengajar. Lebih lama dengan kakak saya saja yang setiap hari dengan orang tua merasa belum balas bakti ke orang tua. Bagi saya pun menangis. Sampai bapak akhirnya bertemu dengan ayat Allah, terinspirasi surat At-Tur ayat 21. Kenapa? Ayo yang hafal boleh pulang duluan. Ada bareng-bareng. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Hal ahad minkum yutarjim? Any one of you translate into English language? Wajah adil moto. Ada yang bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, lalu keimanannya itu diwariskan kepada anak cucunya. Anda kan punya ayah, punya ibu. Anda pun abah, ummahat. Kemudian keimanan, ketakwaan dari ibu dan ayahmu diwariskan kepada Anda, sehingga kalian itu bisa lebih soleh, bisa lebih berkualitas. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka nanti di akhirat oleh Allah ibu kita, ayah kita diangkat derajatnya oleh Allah seperti tingginya kualitas derajat dia. Punten ya, sanis Agul Kubayun Kubayun Ciamis. Ulangi, sanis Agul Kubayun Ciamis, Kubayun Kubayun. Ayah saya, ibu saya cuma tamat SD. Alhamdulillah saya anaknya S3 doktor. Saya bukan sombong, menurut pastikan. Insya Allah menurut At-Tur ayat 21 nanti ibu dan ayah saya diangkat doktor. Kalau dulu ayah kita, ibu kita nggak hafid Al-Quran, Anda sebagai anaknya hafid atau hafidah, nanti di akhirat ibumu, ayahmu dianggap hafid. Kalau dulu ibumu, ayahmu naudzubillah nggak rajin tahajud, Anda sebagai anak-anaknya rajin tahajud, di akhirat dianggap rajin tahajud. Maka nanti lanjutannya di ayat 24, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka nanti Anda sebagai anak dipertemukan dengan orang tua
Siapa yang kalau nggak ketemu sama orang tua 1 bulan nggak kangen macam? Kangen nggak? Kalau lama nggak ketemu sama orang tua? Siapa yang punya orang tua sudah wafat tuh? Ada orang tuanya sudah wafat di sini? Alhamdulillah Allah masih diberikan kesempatan banyak oleh Allah untuk berbakti kepada beliau. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, nanti oleh Allah orang tua dipertemukan dengan anak, suami dipertemukan dengan istri. Aqbala itu membahasa ulama cepat cipiki. Dipertemukan Anda dengan ibu, dengan mama. Mereka aja, mama, it's me. Nah, kayak nanti setelah kita bahas, nanti meninggal duluan suaminya umpamanya, seharusnya orang yang akan datang. Kan kiamat masih lama insya Allah. Kasihan Anda belum nikah ya. Di akhirat oleh Allah dipertemukan. Kata ibu kita bahas, my baby, it's me. Bayangkan nggak ketemu 1 minggu saja kangennya kurang apa, minta ampun. Ini berpuluh-puluh tahun. Nanti di akhirat oleh Allah dipertemukan. Bahagia nggak kira-kira? Bahagia nggak kira-kira? Maka kalau Anda ingin berbakti ke orang tua, apa caranya? Sinjamkan murang kali kan langsung soleh di batas timbul seberapa kali. Mau kasih tadi kan? Surat apa? Ayat seberapa? Bunyinya nyakitawi kan? Nanti hafalkan biar jadi motivasi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'in kulluhum bima kasabu. Ini janji Allah. Saya harapkan anak-anak ini bisa lebih berhasil, lebih soleh, lebih berkualitas dalam segala hal dibandingkan kedua orang tua anak-anakku sekalian. Siap? Siap? Naon? Siap naon? Ya, siap lebih berkualitas dibandingkan kedua orang. Tujuannya apa? Itulah bentuk bakti Anda kepada orang tua. Saat Anda berhasil lebih soleh, lebih berkualitas dibandingkan 10, maka 10 orang itu bakalan diangkat derajatnya seperti kualitas adik-adik. Insya Allah. Oke. Ini belum ke materi ya. Rukun iman yang ke-6 apa? Hah? Beriman kepada qada dan Anda percaya bahwa ketentuan Allah itu bisa dirubah? Takdir itu katanya ada berapa macam? 1, 2, mu'allaq dan mubah. Contoh yang tidak bisa dirubah apa? Kalau jodoh? Hah? Kalau jodoh bisa dirubah tidak? Hah? Ada orang tua Anda, baik ibu atau bapak yang sudah menikah lebih sekali, masih setia? Doain setia. Jodoh bisa dirubah tidak? Jodoh bisa dirubah tidak? Siapa? Yang dimaksud jodoh sudah ayat di itu nate, bahwa laki-laki jodohnya perempuan jodohnya laki. Siapa jenisnya? Usaha mencicil wae mah mau menangkeun. Itu kayak ibu Aas dulu. Kan beliau sekolah ketemu sama bebeknya. Untuk sekolah mah beliau terpenakin sesama menangkeun. Itu pemahaman Bapak yang dimaksud jodoh itu sudah ditentukan bahwa laki-laki jodohnya perempuan jodohnya salah dan mina usaha. Kalau Anda berada di lingkungan yang soleh dan soleh, insya Allah jodoh yang akan Anda dapatkan juga
Kenapa? Saya yakin orang-orang, anak-anak, remaja yang ada di pesantren sadayana saroleh. Kunyan nama yang pesantren oge, eta teh tos kebanggaan pisan kanggo sepuluh. Lampung saya di Batam di Pasihan Meriam. Kenapa? Buku kabayong alhamdulillah. Masuk kebanggaan saya punya anak. Masih juga sama pesantren. Wah, kuker sana pesantren oge terus kebanggaan. Kita ya, karena harapan satu-satunya dari orang tua mudah-mudahan anaknya lebih berkualitas. Oke, saya punya cerita begini. Tahu Hasan Basri? Hasan Basri seorang tabi'in. Tahu? Pernah dengar? Ya. Pernah dengar? Beliau berdialog dengan gurunya. Hasan Basri ini orang cerdas, kayak Anda lah, pintar. Cing hari di Cibogor, biasanya kasut kenal. Cerdas lah, bener lain borongnya. Kamu naon? Upami di Cibogor, mau karena sepeda kentut. Kamarakeun? Bukan sekaya, mau karena sepeda kentut, engkau dulu itu. Kata Imam Hasan Al-Basri kepada gurunya, wahai paduka guru, maaf saya mau nanya, menurut paduka guru, nanti kalau ada orang muslim yang dewasa lalu dia meninggal dunia, di akhirat kira-kira oleh Allah ditempatkan di mana? Kata gurunya jelas, ini di surga juga kelas VIP, tak amalnya sudah pak, investasi akhirnya sudah pak. Kalau anak kecil yang belum balik, belum mukallaf meninggal di mana? Surga juga, cuma surganya kelas mati ya, karena dia belum punya dosa tapi juga belum punya amal, belum balik. Nah, kalau ada orang kafir yang sudah dewasa lalu dia meninggal dunia, mungkin di akhirat di mana? Neraka. Maaf guru, bagaimana kalau anak kecil ini nanti protes ke Allah? Protes kumaha? Tuhan, bukankah engkau maha tahu? Saya ulangi, gimana protesnya? Ya Allah, kenapa kau bikin aku meninggal saat masih bayi, sehingga aku gak punya kesempatan untuk beramal seperti laki-laki yang wafatnya setelah dewasa, sehingga aku dapat surganya juga, surga kelas rendahan, meskipun surga kelas oke. Wow ya. Apa kata gurunya? Ya, Allah itu sudah maha tahu. Kalau anak kecil, bayi ini dibikin hidup oleh Allah sampai dewasa, dia akan jadi kafir. Kalau dibikinlah mati ketika masih maaf guru, bagaimana kalau orang kafir yang dewasa ini juga nanti protes ke Allah? Protes cuma Tuhan, engkau kan maha tahu bahwa kalau aku hidup sampai dewasa akan jadi kafir. Kenapa kau biarkan aku, tidak kau matikan aku saat aku masih bayi, sehingga aku gak masuk neraka? So, kalau ada yang bertanya, mau jawabannya. Kan Allah itu sudah maha tahu ini orang kalau dibiarkan hidup sampai dewasa bakalan murtad, bakalan kafir. Nah, abad jadi mau ketika ayat ini sangkan jelma itu masuk neraka. Ayo jawab. Coba 200.000 bisa menjawab. Kontan. Ayo. Hasan Basri nanya ke gurunya, bagaimana kalau kafir tadi juga protes kepada Allah? Ya Allah, bukankah engkau maha tahu bahwa aku jika hidup sampai dewasa aku bakalan kafir? Kenapa kau biarkan? Enggak kau bikin aku mati saat masih bayi, biar aku enggak masuk? Cukup. Detik ini 200.000 ditambah 250.000.
Itu sampai 5. 1, 2, 3. Buru terlebih ya 500.000. Empat. Sini tuh kurang gede gini. Tuh ada Fortuner di depan bawah. 5. Ada yang soal tidak di masuk gede. Ini udah. Bisa menjawab tidak? Susah menjawabnya, makanya harus percaya dan yakin dengan Allah dan bahwasanya banyak ketentuan Allah yang disesuaikan dengan usaha kita. Kelima, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Tapi terus tadi tengah jawab. Maksud saya, siapa di antara kalian anak-anakku anu saleh yang tahu tentang ketentuan Allah ke depan? Jom, Anda itu kira-kira jadi naon sok? Tahu tak? Mana setakun fil mustaqbal? According to your opinion, what you to be? Bari dan tenang kita menjaga apa yang so, ada yang tahu kira-kira Anda 20 tahun yang akan datang jadi apa? Betul? Halo? Ada yang tahu? Nah, inilah makanya kita akan belajar bimbingan remaja usia sekolah untuk menyiapkan masa depan kalian. Karena wa anna laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, bahwa nanti Anda tidak akan punya apa-apa tanpa usaha yang Anda siapkan dari sekarang. Cung yang sudah siap menikah, mana? Cung yang sudah punya bobo, ayo, pengaku mana? Dia punya bobo, kemana bobo? Ada ya, lawakannya, bapak kayak hiji. Tidak. Ya, dari dialog antara Imam Hasan Al-Basri sama gurunya, meskipun dia itu tuan guru, ilmunya sudah mumpuni, nggak bisa menjawab tentang ketentuan Allah yang akan datang. Artinya apa? Semuanya punya peluang untuk menjadi orang sukses. Coba ngacung, siapa yang tahu Nabi yang tergolong kepada bilang ulul azmi? Coba. Nabi-nabi yang termasuk mendapat gelar ulul azmi, coba. Nah, siapa dulu ya? Al-Mutawassilin siapa? Dua, Ibrahim, siapa nama ayahnya? Wa qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Itu dialog antara Ibrahim dan ayahnya. Siapa namanya? Musa, siapa nama ayahnya? Imran.
Ada? Tapi yang jelas semuanya pernah mengatakan Al-Quran kan? Kalau Allah menyebutkan nama Nabi, hanya satu Nabi yang disebutkan bin. Siapa itu? Seperti surat Shaf ayat 6, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Tapi ketika Allah menyebutkan nama nabi yang lain, enggak ada pakai bin. Wa idh qala Ibrahim, tidak pakai bin. Wa qala Nuh, enggak pakai bin. Wa qala Musa, enggak pakai bin. Kenapa coba? Allah ingin menjelaskan bahwa Isa putranya Maryam, bukan putra Tuhan seperti yang diaku oleh agama sebelah. Ya kan? Nah, sengaja Isa bin Maryam, tapi Nabi yang lain nggak disebutin bapaknya. Allah ingin mengatakan Isa putranya Maryam, tapi nggak punya suami. Hukum kausalitas sebab akibat hanya milik makhluk, Allah nggak punya sebab. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Siti Maryam walam yamsasni bashar, aku nggak pernah disentuh oleh laki manapun. Allah mau hamil, lahir Nabi Isa. Menghanjakan naudzubillah min dzalik wa zaman kemarin kelek bersaiku Siti Maryam. Itu putra mohon Ustaz, sah kapan hamil bagaimana we jadi kesalahan. Naudzubillah min jangan sampai terjadi kepada anak-anakku di sini. Naudzubillah min. Jadi kenapa Allah sebutkan Isa pakai bin? Ingin menegaskan Isa putranya Siti bukan putra tuh anak Allah itu lam yalid walam. Oke. Tadi siapa nama ayah Nabi Nuh? Kalau nama istrinya siapa? Bunuh. Lamik al-Mutawassilin, Ibrahim Azar, Musa Imran, Isa Maryam, Muhammad. Coba nama ayat dari 5 orang nabi ini, 5 Nabi bukan? Nabi bukan? Tidak ada ayat yang Nabi bukan? Tidak ada? Apakah ayat Nabi Ibrahim Nabi? Apakah ayat dari Nabi Nuh Nabi? Apakah ayat Nabi Isa tidak punya ayat bedanya? Apakah nama ayat Nabi Muhammad Nabi? Mohon margin ayat. Kenapa semua nabi yang bergelar ulul azmi itu ayahnya bukan nabi? Allah ingin mengatakan, hei barudak, anak-anakku kalaset gerelis, meskipun ini semuanya bukan anak nabi, tapi ternyata berhasil. Maksud naon? Siapapun Anda, anak siapapun, keturunan siapapun, mau petani, mau tukang rongsok, mau apapun, berkesempatan yang sama untuk menjadi orang yang sukses. Itu rahasia. Jadi jangan pesimis kalau Anda punya orang tua petani, punya orang tua nelayan, punya orang tua pemulung, hatta naudzubillah punya orang tua yang spesial. Tolong pesimis, kenapa sengaja oleh Allah ditampakkan ini Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW semuanya bukan anak Nabi, tapi ternyata bergelar ulus. Kata Allah, siapapun Anda wahai hambaku, siapa ayahmu, siapa itu dengar. Yang penting Anda berusaha insya Allah menjadi orang yang sukses. Itu rahasia. Udah tahu dari dulu atau belum sekarang? Halo. Jadi istri Nabi Musa salah. Nah, Anda juga satu belum tahu apa ketentuan Allah ke depan. Siapa yang tahu 25 tahun yang akan datang Anda akan jadi apa kira-kira? Tahu nggak? Tapi apakah masa depan Anda bisa diusahakan untuk berhasil? Oke. Apakah pengaruh orang tua karena dia bukan orang kaya bisa menghambat
Keberhasilan Anda ternyata Nabi yang ayatnya bukan Nabi, dia berhasil mendapat gelar. Maka Anda pun sama, memberikan yang sama untuk menjadi orang yang berhasil. Itu optimisme orangnya. DJ kurang acan terang pinaunin kurang dipapayuna, dan itu semuanya tergantung kepada usaha. Wa anna la insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dalam pepatah Arab kumaha, idza sadaqal azmu wa tahsabi. Jika kau mempunyai kemauan yang keras, jalan akan ditunjukkan oleh Allah. When there is will, there is way. Berarti itu jangan keras sama Bapak bahasa Inggrisnya. Bapak mah kunci nanti bukan. Oke, oleh karena itu ini kalau saya jelasin maka waktu lama ya. Bapak sekarang pengen tahu. Ini dulu. Nah, coba nanti semuanya mempersiapkan, akan Bapak tunjuk secara random ya, tapi masing-masing dari Anda sudah harus mempersiapkan pertanyaan ini. Satu, hobi Anda apa? Kekurangan Anda yang dirasakan di sekarang namun ya. Kan harus tahu siapa Anda kan, sehingga nanti orang lain bisa membimbing ke depan. J, tinggalin. Ada. Nah, hobi Anda apa? Kekurangan yang Anda rasakan apa? Terus kelebihan Anda yang Anda rasakan apa? Kurangnya bisa diperbaiki, kelebihannya bisa ditingkatkan. Nah, kemampuan saya yang paling menonjol. Anda kan punya berapa kompetensi nih? Nah, saya umpamanya ahli pidato, saya ahli diskusi, saya umpamanya di apalah. Nah, di antara sekian potensi yang Anda miliki itu apa yang paling dominan? Oh, saya ahli merosotkan sarung katun, terserah ini. Kita mana yang kelebihannya? Sifat saya yang paling menonjol apa? Egois atau dermawan atau apa ya? Terus semuanya harus dipersiapkan. Kemudian cita-cita saya 5-10 tahun yang akan datang itu kira-kira apa? Siap? Siap? Sudah? Siap jawabannya? Nanti setelah Anda tahu apa kelebihan, apa kekurangan, apa kelebihan yang lebih dominan, nanti akan Bapak tanyain lagi ini, siapin. Tentukan urutan prinsip hidupmu yang paling penting. Jadi nanti obsesi Anda 5-10 tahun yang akan datang apa? Di antara sekian banyak obsesi itu mana yang paling dominan? Tapi untuk ke langkah ini Bapak minta siapa yang mau duluan? Berarti dia yang memang hidupnya ingin dibimbing, ingin maju. Lebih baik salah karena berbuat daripada tak pernah salah karena memang tak pernah. Oh, saya masuk sekolah selama di Muallimin Persis 38 nggak pernah salah, nggak pernah jawab. Salah rumah. Tapi orang yang berani tampil dan tak takut salah karena nanti akan diperbaiki, itulah ciri orang yang bakal sukses. Yo, siapa yang mau ke depan? Ayo. Ini calon suami yang menekan dia. Ini suami tiga dia sama. Bahasa Indonesia apa? Perkenalkan, nama saya Nabi Sabtullah dari kelas 3B Muhammadiyah. Mungkin saya akan menjawab apa yang ada di layar. Tadi udah perkenalan. Ya, yang pertama hobi saya hobi mungkin bisnis, berdagang atau menggeluti dunia ekonomi. Kemudian kekurangan saya kurang minat untuk membaca, jarang sekali membaca, maaf.
Kemudian kelebihan saya selalu berani tampil di depan. Kemudian kemampuan saya yang paling menonjol adalah berbicara mungkin karena awet. Sifat saya yang menonjol, emosian mungkin mudah marah. Kemudian cita-cita saya 5 tahun ke depan, insya Allah saya akan menjadi pembisnis. Kemudian 10 tahun ke depan, insya Allah saya ingin menjadi dosen. Kalau Allah sifatkan, insya Allah saya ingin menjadi rektor. Insya Allah. Kita sudah punya rencana ya? Semuanya sudah punya sesuatu itu? Hebat. Jadi sudah direncanakan di akhirnya. What's your name? Nabil. Ya, Nabil rencana menikah tahun berapa? Usia 27. Good. Siapa yang saya menikah tahun usia 27? Saya minta dari Aqua satu orang, bos di depan di sini aja. Nah, oke, please come forward. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan saya yang depan. Pertama, hobi saya apa? Hobi saya itu ada 2. Pertama, memasak. Tentunya memasak yang saya suka. Terus yang kedua, saya suka membaca. Tapi membaca yang membuat saya tertarik kepada topik itu. Jadi tidak semua buku saya minat membaca, tapi mungkin sebagian buku yang saya minati hobi saya bisa dan suka membaca. Terus kekurangan saya itu orangnya susah buat melakukan tindakan sebelum berpikir. Jadi kadang melakukan tindakan tapi tidak berpikir dulu, dan itu akan membuat saya ujungnya kesal. Nah, itu mungkin kekurangan saya. Kelebihan saya mungkin saya punya keberanian buat bicara di depan umum dan mengutarakan apa isi pikiran saya. Terus kemampuan yang paling menonjol itu juga berbicara di depan umum, karena mama sama papa juga selalu menekankan kalau saya itu terlihatnya dari kemampuan berbicara di depan umum. Terus sifat yang paling menonjol bagi saya itu bapak. Ya, orangnya saya itu gampang baperan, apalagi kalau dibentak mau sama perempuan atau sama laki-laki itu pasti masuk ke hati dan kadang sakit hati gitu. Terus kalau cita-cita saya 10 sampai 10 tahun ke depan itu saya pengen bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi keluarga saya nanti, dan bagi kedua orang tua saya di bidang mungkin dalam kesehatan. Saya pengen nanti saya berperan bagi keluarga saya bisa membuat perubahan baru yang dimana mungkin yang asalnya keluarga saya tidak mengenal apa itu arti kita menjaga diri kita sendiri dengan gaya hidup sehat, pola hidup sehat. Nah, saya pengen 5-10 tahun ke depan ketika saya bisa menyuarakan pendapat saya kepada orang tua, kepada anak dan suami saya, nanti saya bisa memberikan ilmu yang sudah saya miliki dan selesai. Saya juga bercita-cita ingin masuk ke dalam dunia kesehatan. Coba tunggu masih duduk di belakang, satu lagi ya Aqua. Ya, siap. Pertama, nama saya Rizal dan hobi saya mungkin dari segi editor. Saya suka ngedit video dan hal lainnya yang berhubungan dengan editor. Kemudian kelebihan saya mungkin di sikap saya selalu kepedean gitu, percaya diri dan sejenisnya. Kemudian sifat saya yang paling menonjol mungkin juga di kepedean saya itu. Kemudian kekurangan saya kadang bersikap malas, juga terlalu simpel orangnya. Juga kemampuan yang paling menonjol adalah ketika saya berbicara di depan umum,
yang menjadi translator juga seorang guru. Ya, oke, akhwat sudah 2 orang, sekarang tinggal 1 orang lagi. Ya, akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hamzah Barateja dari kelas 3 CMP. Hobi saya ada 2. Yang pertama membaca buku dan suka belajar bahasa. Kekurangan saya adalah saya itu pemalu. Kelebihan saya adalah selalu berusaha melawan rasa malu tersebut. Kemampuan saya yang paling menonjol adalah selalu berusaha untuk beda dari orang lain, termasuk tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Ketika orang lain mengajak saya dalam keburukan, saya tidak akan pernah tidak akan mudah terdistraksi oleh hal itu. Kemudian sifat saya yang paling menonjol adalah mungkin bertanggung jawab dan rendah hati. Cita-cita saya 5 tahun atau 10 tahun ke depan adalah sama seperti Nabi menjadi seorang pebisnis. Oke. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Di surat Ar-Rum ayat 30. Saya yakin anak-anak hafal semuanya, tapi saya tahu betul bahwa salah satu sifat yang menonjol pada anda itu tawadhu, rendah hati, sehingga bukan nggak hafal tapi bisi pajarkan sombong atau mencari cingginya. Setuju? Hakim wajhaka lidini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu terhadap agama yang lurus, itu fitrah Islam. Fitrah itu potensi. Jadi anda lahir ke alam semesta ini sudah dikasih potensi yang harus diketahui. Oh saya menonjolnya di ini. Nah, maka nanti Bapak kasih PR ya, semuanya harus nulis. Mudah-mudahan itu Ustazah nanti bisa memberikan kesempatan lagi bertemu setelah yang akan datang untuk melanjutkan memberikan solusi dari apa yang menjadi kendala bagi anda, melangkah untuk mencapai cita-cita yang akan anda raih 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Di surat Al-Ankabut ayat 69, saya yakin anda hafal itu karena saya tahu betul juga bahwa salah satu sifat yang menonjol dari anda itu adalah bahwa bukan apa tapi mesti ajarkan. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau anda sudah punya obsesi, punya cita-cita dan anjing lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan kepada kalian cara untuk mencapai obsesi itu. Ayah penunjukkan. Akhirnya semuanya sudah harus tahu apa potensi yang sangat dominan yang ada pada diri anda. Kayak Nabi tadi apa? Bisnis. Tapi juga sebagai bisnis juga dia akan bisa praktektor. Terus itu dari ayat. Terus Hamzah sama ya, ingin berbisnis. Jadi nakes ya, tenaga kesehatan. Terus satu lagi jadi chef. Masaknya tapi profesional, nanti guru masak di kapal pesiar yang gaji sebulan 150 juta. Punten dicatat ini ya. Satu orang saja nanti bisa disebar ke lain. Masing-masing harus punya ini. Terus, ada yang nyetak?
Ya, ini contoh dari nilai-nilai dan prinsip hidup. Nanti kan ada di antara sifat Anda yang ini, yang negatif ya. Yang negatif teh kekurangan saya. Nah ini nanti gimana solusinya agar sifat yang negatif pada diri Anda itu hilang. Semuanya ada solusi insya Allah ya. Setelah Anda bisa menginventarisir semuanya ini, baru ini PR-nya. Kan pasti cita-cita Anda itu tidak akan hanya satu ya, kayak tadi Nabil ingin jadi bisnismen, ingin jadi rektor, ingin jadi apa lagi? Dosen. Nah dari sekian obsesi Anda itu mana yang paling dominan, yang ingin terlebih dahulu Anda raih? Ya kalau bisa berbarengan ya, jadi Anda harus bikin skala prioritas. Ini tadi kan contoh dari karakter yang baik, penyabar, ceria, percaya diri, pemaaf, pemberani, penyayang, rajin, rendah hati, peduli, bijaksana, setia, hemat, dermawan. Ayatnya selain aja diajar. Terus, gue banget itu mah. Gue banget semuanya. Ini yang tadi kurang tiap, pemarah. Tadi siapa yang temperamen itu? Benar. Temperamen. Pendiam, tidak percaya diri, pendendam, penakut, pembenci, pemalas, suka menonjolkan diri, ya kepedean ya, cuek, egois, tidak setia, bolos, pelit, kata ya. Nah, nanti Anda bikin klasifikasi di sini. Menurut saya, kelebihan Anda apa saja, kekurangan. Menurut saya, menurut teman saya, nah saya pengen nilai sekarang. Kalau tadi menurut Anda pribadi, ini sudah mau setengah 12 ya mau ada. Ya, memang durasinya harus 2 jam setengah sampai memang kita nanti diskusi. Saya pengen satu orang coba tampil depan. Ayo kak. Ya buan. Ya sekelas tuh. Tapi cakap yang pada kenal kan? Anil mar'ila tas'ab wasil antari. Jika Anda ingin mengetahui kelemahan dan kelebihan seseorang, jangan nanya sama dirinya, tapi tanya temennya. Itu lebih objektif. Nah sekarang saya nanya, apa kelebihan A? Kelebihan Nabi apa, kelemahannya apa, kembali nanti ya. Ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oke, semua tahu kan? Ini tidak untuk membeberkan naik, tidak. Tapi untuk menjadi solo. Kelebihannya dulu. Kalau menurut saya, beliau orangnya beliau baik. Kalau jangan konkret, baik itu kan macam-macam ya. ya pernah waktu saya main ke daerah Bandung, saya kan rumah di Pengalengan di Kertasari. Terus saya kemalaman di jalan. Waktu itu saya malu keluar ke rumah dan saya ngecek teman, yaitu salah satunya Abdul karena dia orang Padang. Abdul lagi di mana? Ada di rumah. Oke kak. Dia juga langsung pas saya kamarnya dia bikin buat saya nggak boleh.
kekurangan. Awas lu harus sadar ya. Ya tugas saya tahun ini. Pas saya lagi berbaring bersama teman saya, beliau suka mencoba berubah. Kalau dari Nyaragi ya, apabila menurut saya dia orangnya ya cukup sedikit unik ya. Ya, unik dan juga baik. Sama kalau saya mau mengantar ya kalau dia mau percaya. Dan kekurangannya kan asrama ya kita asrama. Kalau kata asrama mah asbun. Asbun itu dikatakan asal bunyi. Jadi kalau kita mendengar suara apa, dia langsung bunyi. Oke, jadi ini masih apa ya? Introduction ya, belum ke materi yang ini. Untuk menjadi orang yang sukses itu ya harus di-training dari awal. Satu apa tadi? Sing yakin bahwa masa depan kita itu tergantung, karena tidak ada seorang pun di antara Anda yang tahu apa takdir Allah untuk Anda, kan? Seperti tadi siapa? Dialog antara dialog antara Imam Hasan Al-Basri dengan sepinter-pinternya guru juga nggak tahu tentang apa yang akan terjadi. Maka Anda juga nggak tahu berapa 5 sampai 10 tahun yang akan datang kejadian nanti. Coba Bapak tadi cerita tentang Nabi Ulul Azmi yang ternyata ayahnya itu bukan siapa-siapa. Artinya apa? Anda mempunyai yang sama untuk menjadi orang yang mulia. Siapapun orang tua Anda. Itu kenapa Allah sengaja memilih Ulul Azmi bukan keturunan Nabi. Karena Allah ingin mengatakan Anda siapapun ayah ibumu punya yang sama untuk menjadi orang yang sukses. Tergantung apa? Ya, idza sadaqal azmu wa maqas biqadri ma taqtani tanalu ma tatamanna. Kuma? Sok itu di Bapak. Biqadri ma taqtani tanalu ma tatamanna. Ulangi. Biqadri ma taqtani tanalu ma tatamanna. Sebesar itu usahamu, sebesar itu pula prestasi yang akan kau raih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan kalau Anda betul-betul sungguh-sungguh meraih obsesi, Allah pasti ngasih jalan. Maka langkah pertama, satu, Anda harus tahu kelebihan apa yang sudah Anda miliki, kekurangan apa yang sudah Anda miliki, sifat positif apa yang ada pada diri Anda, dan sifat negatif apa yang harus Anda hilang. Nah, baru setelah sifat-sifat negatif itu hilang, tinggal yang positif, baru Anda tentukan skala prioritas. Inti nama, ini masih panjang perjalanan hidup kita ya. Pimpinan remaja usia sekarang ini masih panjang, harus beberapa kali pertemuan.
Yang jelas ulawaka nikah heula kalau belum ba'a itu mempunyai kemampuan baik secara tanggung jawab dan secara finansial dan lain sebagainya, karena nanti Anda akan kena pasal ya, pasal 26 Undang-Undang Pernikahan, bahwa nikah itu tidak boleh dilakukan kalau usianya belum 19 tahun. Tapi tadi alhamdulillah ini usianya itu baru akan menikah kalau sudah usia 27, kalau insya Allah sudah matang dan sudah menjadi seorang dosen ya. Nanti dosen baru lektor. Tapi harus dipetakan dari sekarang. Hanya nanti semuanya harus tahu. Halo. Semuanya sudah harus menginventarisir kemampuan Anda itu dari sekarang yang udah terasa apa. Kayak tadi itu ahli ceramah yang mana? Nah tinggal Anda nanti salurkan. Oh kalau saya ahli ceramah, berarti nanti kuliah saya di UIN itu jurusan dakwah. Oh saya ini mau jadi dosen. Dosennya apa kira-kira? Makanya temukan dulu potensi yang sudah Anda miliki sekarang. Lalu apa hal-hal kekurangan yang mengganggu Anda lebih cepat mencapai obsesi ini? Kita diskusikan bersama-sama. Oke? Karena waktu dikasih sampai waktu nyambut ya, ini masih banyak banget konsep remaja yang sehat, sekelinya memahami karakter dan kepribadian diri. Ini cuma nama. Nah, nanti kita diskusi ya. Yang penting sekarang apa kasih PR ya. Insya Allah sekitar 2 minggu atau sebulan di depan saya datang ke sini dan jawaban itu sudah ada. Masing-masing tulis di kertas. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan lagi ya. Boleh nggak kalau Bapak sama teman-teman ketemu lagi nanti? Boleh saja tuh, boleh banget. Ya untuk mencari solusi. Solusinya bagaimana cara memutus potensi itu dan bagaimana mengeliminir minimal ya kekurangan yang ada sudah sadar sekarang. Insya Allah. Tapi nanti Bapak di sini Anda sudah punya satu kertas, di dalamnya itu ada apa saja tadi? Terus terus dari sekian banyak cita-cita obsesi Anda, ya kan banyak tuh. Tentukan 3 skala prioritas. Kayak tadi Nabil ya, pengennya jadi dosen, jadi pengusaha. Nah, apa yang ingin dicapai lebih dulu ya? Tentukan. Nanti kita diskusi insya Allah. Kita sudah kalau sembuh, buat asabil. Kalau Anda sudah punya keinginan, insya Allah akan ada solusi. Setuju? Setuju? No. Jika terima tadi tanah rumah, sebesar itu usahamu, sebesar itu pula. Dan yang terakhir yang Bapak ingatkan kembali, panitia cerita Bapak di awal. Ya, kata Imam Abbas, kenal nggak siapa Imam Abbas? Kenal nggak? Ponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah didoakan Allahumma faqihhu fiddin libut tawil, ya Allah, ponakanku ini aku mohon pahamkan akan agama, ajarkan dia takwil Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang gak sempurna untuk diamalkan, bahkan gak sah kecuali kalau disambung dengan ayat yang lain yang 3. Halo. Kata Ibnu Abbas, dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang gak bisa diamalkan kecuali disambung dengan 3 ayat yang lain. Satu apa? Ati Allah, taatlah kepada Allah. Dekati tanpa atimur. Yang kedua, aqimus sholat, dirikan sholat, kesolehan individual. Dekati tanpa atus kesolehan sosial.
Yang ketiga, anishkurli, bersyukurlah engkau kepada aku, kata Allah, terkaci tanpa waliwa. Artinya apa? Kalau Anda ingin sukses, bahagiakan orang tua. Salah satu cara membahagiakan orang tua, sinjantan orang jentek, murang kali, lebih berhasil, lebih soleh di batang seorang. Maka Anda nanti akan mengakrol derajat orang tua minimal dalam di akhirat. Surat naon itu teh? Surat naon tadi? Ayat. Nah, itulah mungkin poin-poin pada kesempatan kali ini yang dapat kami sampaikan. Masih banyak ancam orang ya. Minimal sekali lagi Anda sudah tahu potensi apa yang dimiliki, kemudian kekurangan apa yang dimiliki, maka kita nanti cari solusinya. Yang jelas, insya Allah Anda semuanya akan menjadi orang yang sukses. Tergantung sebesar apa usahaan Anda, kan tidak ada di antara kita yang tahu apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Setuju? Setuju. Ada nggak di antara Anda yang tahu takdirnya 20 tahun yang akan datang? Ada? Maka insya Allah hasil itu tidak akan mendustai usaha. Allahu ta'ala a'lam. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Itu akan menjelang dan buhut. Nanti saya mohon biar ada kenangan, kita foto bareng ya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti ketika Anda sudah mengisi kayak itu. Mau nggak dilaksanakan kayak itu? Nanti kita bersama-sama lagi ya. Udah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.